Buat bagian-bagiannya nih udah semua nih, tinggal kita jadiin satu semua nih. Kalau udah, kita nih pindahin gazebo-nya. Klik move atau ketik M, terus kalian pindahin nih. Sesuaiin sama lahan yang tadi nih. Nah, gitu. Terus untuk anak tangga sekarang. Nah, karena kita belum tahu nih posisinya mau di mana. Nih, kan nggak tahu nih. Sorry. Ini kalian harus di bagian bawahnya ya, di kliknya, mindahinnya. Nah, kalian nggak tahu nih posisinya di mana nih. Nah, kita bisa pakai penggaris lagi nih, pakai penggaris. Nah, ini kan di tengah-tengah nih, tengah-tengah atau di pinggir sini nih. Tadi kan 20 nih, 20 ya. 20 kita tarik garis ke sini. Sorry. Tengah-tengah ya. Kita tarik garis 20 ke atas. 20. Nah, ini udah kebentuk nih. Jadi kalian ada titik tengah nih. Terus kalian tarik ke atas. Pakai yang di keyboard, pakai arah yang ke atas. Ketik 20 terus enter. Bakalan kebentuk garis bantu nih. Kalau udah, ini kita tarik garis nih ke sini nih. Atau pakai garis bantu lagi nih. Kita tarik ke atas. 20. Sorry. Kita pakai line aja. Tarik garis ke atas. Nah, ini sebagai alat bantu nih. Nah, terus kalian ngeletakin tangganya pakai move lagi. Nah, itu di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah sini nih. Baru kalian pasin di sini. Gitu. Garis bantunya bisa kalian hapus. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Udah cukup ya. Nah, sekarang kita mindahin si umpak-umpaknya ini nih. Nah, kalau kalian mindahin satu-satu kan rada jauh nih. Nah, kalian pakai shift, ditahan. Di keyboard itu kalian shift, terus kalian select empat-empatnya, terus kalian pindahin. Klik M atau move di sini. Terus kalian pindahin ke deket sini. Kalau sudah, baru nanti kalian pindahin satu-satu sesuai sudutnya. Nih, kalian move pindah ke sini. Terus yang ini move pindah ke sini. Sorry, sesuai nama ininya. Terus yang ini move pindah ke sini, pojok sini. Nah, kalau yang ini kan karena bagian sebelah sini, kita move pindah sebelah sini titiknya. Nah, udah jadi nih bagian gazebo-nya buat umpak sama tangga. Di sini ada mau ditanyain? Nih, untuk bagiannya. Nah, kita lanjut nih. Kita jadiin satu dulu nih, baru kita bikin atapnya atau atapnya dulu? Atapnya dulu ya. Sesuai dengan panduan. Nah, kalau di sini kan kalian harus garisin satu-satu nih. Terus kalian nggak tahu nih ketinggiannya. Nah, ini aku kasih tahu cara cepatnya aja ya. Kita tampilin ke atas dulu. Nah, kita kan mau bikin atap nih. Kita pakai rectangle. Nah, terus kita pasin di titik pojok kolomnya atau tiang. Terus kalian pasin di pojok sebelahnya lagi. Terus kalian klik. Jadi nih persegi kan. Nah, biasanya bagian ini kan dasar atapnya ya. Terus di make group. Make group. Nah, klik 2 kali terus make group. Terus kalau udah diedit itu klik 2 kali. Nah, kita pakai offset. Untuk apa? Untuk tampiasnya. Jadi kalau atap itu kan kalian kalau hujan itu kan biasanya pinggir kanan kirinya itu ada lebihnya tuh. Nah, kita bikin nih biasanya 10 cm. Nah, ini kan udah lebih tuh, udah lebih dari tiangnya ya. Nah, tuh, sudah lebih dari tiangnya. Atau kalian bikin bisa 20 cm nih. Offset 20 cm. Ketik 20 terus enter. Nah, udah nih. Terus garis-garis yang di dalam ini kita hapus aja. Gitu. Jadi dasar untuk atapnya udah kebentuk nih. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak nih? Baru dasar atapnya. Penggunaan rectangle sama offset.
Udah pada buat ya? Kalau udah, nah kita kan nggak tahu nih ketinggiannya berapa. Terus kita nggak tahu nih harus nentuin garis tengahnya kan harus satu-satu gini nih, kan? Ribet kan? Nah, daripada ribet nih, aku kasih tahu cara yang cepetnya. Nah, jadi kalian kalau yang digambar ini dia pakai sudut 45 derajat, makanya tinggi nih. Nah, biasanya atap itu ada 45 sama 30 derajat penggunaan atap. Nah, kita pakai yang 45 nih. Caranya bikin seperti ini atau bikin limas, itu kalian klik bagian sisi depan, nih, sisi depan. Nah, terus kalian move, kalian rotate. Nah, terus kalian rotate ini kan ada warna-warni nih, ada hijau, merah, biru. Nah, itu sesuaiin sama di keyboard yang tadi, tetap pakai garis yang ada di keyboard tuh, arah-arahnya kanan kiri. Nah, karena kita mau muternya ke atas, kita pakai warna hijau. Nah, terus diklik dari ujung ke ujung. Terus kalian, pakai kontrol. Diklik kontrol, terus kalian, nih sampai ada tanda plus, terus kalian puter nih. Nah, dia kan akan keputer nih. Nah, berapa derajat kita mau bikin? Atapnya 45 derajat. Terus enter. Nah, udah kebentuk nih. Terus kalian bikin line buat bikin bidangnya. Itu di titik tengah nih. Terus kalian tarik di sumbu biru. Sumbu biru. Nah, pasin sama si garis miring tadi. Nah, akan kebentuk bidang seperti ini. Gitu. Sampai pembuatan bidang depan ini dia mau ditanyain? Atau aku kecepatan nih ngejelasinnya? Udah? Kalau udah, kita sekarang bikin atapnya nih. Mau bikin limasan kan? Kita pakai follow me. Nah, ini ada follow me nih di sini. Nah, penggunaan follow me ini nanti bakalan jadi limasan. Caranya, kalian klik dasar dari atapnya dulu, terus kalian klik follow me, terus kalian klik bidang segitiganya. Nah, jadi tuh. Gimana? Ada yang udah jadi semua? Ada yang belum? Ini kan karena dalamnya masih bolong nih. Kalian bikin garis aja. Ikutin depan. Nah. Ada yang belum jadi? Udah semua? Bagian atap? Kalau udah, kita lanjut ke bagian tembok-tembok sama tamannya. Nah, tinggal kita jadiin satu semuanya. Di bagian taman, kita pasin, kita move M atau move pojok sini, kita pasin di sini. Kita pasin, jangan sampai nggak pas. Udah ditutup titik-titiknya. Terus dinding luar, kita pindah juga, kita pasin. Terus yang bagian sini juga, kita pindah. Nah, sudah jadi nih. Tapi belum dikasih material. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah pada jadi semua nih, begini. Atau ada yang ketinggalan? Nggak ada ya? Ada nih. Kalau nggak ada, sekarang kita penggunaan material atau paint bucket. Nah, itu ada gambar wadah cat kayak gini nih, atau paint bucket. Kalau di keyboard, kalian tinggal ketik B. Nah, otomatis dia akan ke paint bucket. Gitu. Kalian ketik B aja di keyboard, pencet B. Nah, itu biasanya akan muncul kalian otomatis di sini nih, sebelah kanan sini nih. Nah, di sini ada banyak nih. Kalian mau pakai warna, mau pakai ini aspal, ini bagian luar jadi kayak bata, terus bagian-bagian dari luar dinding, terus ada karpet, ada tekstur dari sofa segala macam. Nah, kalau ini untuk warna, kalau colors name ini warnanya itu ada namanya. Nah, itu ada Misty Rose. Kalau yang colors tadi itu kan dia cuma kode doang. Nah, itu bedanya. Kalau colors name kan kalian ada warnanya medium violet, ada pink, ada lavender blush. Terus ada glass and mirror, kaca dan gelas nih. Jadi kalian kalau bikin jendela tuh warnanya materialnya pakai glass and mirror. Terus ada landscaping, itu biasanya buat rumput,
Terus bagian batu-batu, biasanya landscaping, bagian landscape atau bagian taman. Nah, terus ada metal. Metal itu kan besi. Nah, penggunaan besi, stainless, segala macam tuh ada di sini. Terus ada patterns. Patterns itu pola. Nah, jadi kalau kalian mau bikin pola gitu kan. Ini ada nih di sini. Biasanya buat paving sih gitu. Paving, tahu kan paving ya? Bagian-bagian untuk yang kalian suka kalau di taman tuh tempat pijakan kaki kalau jalan. Nah, terus ada roofing. Roofing itu atap. Nah, ada genteng. Gentengnya ada banyak nih, ada bentuknya beda-beda macam-macam. Terus ada stone, batu. Nah, itu penggunaan warna batu. Kalau kalian bikin batu-batu di taman, itu pakai stone. Terus ada synthetic surface. Nah, ini untuk sintetis. Kalau misalkan plastik-plastik, itu kalian pakai ini, warna-warna plastik. Terus kalian ada tile. Tile ini untuk keramik. Nah, tuh bentuk-bentuk keramiknya. Material keramik. Nah, kalau water ini untuk air. Kalau kalian bikin kolam renang atau bikin sungai, itu kalian pakai material water. Terus ada window covering. Nah, window covering itu biasanya penutup dari jendela. Biasanya biar kalau kalian bikin penutup jendela pakai ini materialnya. Kemudian ada wood. Wood itu kayu. Kalau kalian mau bikin misalkan temboknya kayu. Nah, kita pakai misalkan pakai wood veneer. Nah, atau mau pakai yang lain, terserah kalian nih mau pakai warnanya apa. Terus bagian depannya juga mau pakai wood. Terus taman tadi landscaping, kalian mau pakai yang hijaunya hijau tua, bagian taman, atau mau pakai hijau muda, kalian tinggal klik aja tuh bagian-bagian yang mau diwarnain gitu. Tuh. Terus bagian atapnya tadi pakai roofing. Kalian mau pakai warna apa terserah, abu-abu juga bagus. Terus bagian umpaknya, nih misalkan umpak kalian kan kalau kita warnain ini kan masih satu grup nih. Kalau kalian warnain kan misal kita pakai batu ya, stone aja. Misalkan kalian mau warnain gini, nah ini kan kewarnain semua nih. Kalau misalkan mau beda, kalian klik 2 kali. Nah, bagian ini kan bakalan jadi nggak misah nih ya. Nah, jadi kalian harus warnain satu-satu gitu. Kalau misalkan mau kalian pisah, kalian harus selekin ini semua dulu. Satu-satu di shift. Kalian harus ditahan shift-nya, terus kalian baru di make group gitu. Terus kalian shifting satu-satu, bidangnya diklik 2 kali. Terus bagian sini juga ya. Terus baru kalian make group. Kalau nggak mau ribet kayak tadi tuh harus di make group dulu. Nah, kalau udah kayak gini kan tinggal kalian warnain pisah. Kalian mau warnain warna putih, white aja deh, white. Kan bakalan pisah tuh warnanya gitu. Kalau kalian mau sama, kalian tinggal dari luarnya aja gitu. Dari make groupnya kalian warnain misalkan ungu. Sampai pewarnaan material, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kak, untuk pewarnaannya bebas apa ikut yang dari modulnya juga? Bebas kalian. Jadi kalau untuk material bebas. Yang penting ukuran untuk gazian kalian harus sama, tapi untuk material kalian bebas. Oke, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Kita pakai warna ini aja. Sekalian ini di delete aja deh. Kita pakai yang ini aja. Kalau kalian kopas-kopas kontrol, pindahin. Sorry. Nah, gitu. Sekalian mau warnain lantainya, mau warna serah kalian sih, pakai kayu aja, mau pakai nih, tangganya juga boleh sama. Terus kita di bagian bawahnya kita pakai paving tadi landscaping. Kita pakai pavingnya yang ini. Sampai pewarnaan ada yang mau ditanyain kira-kira?
Ini bebas ya, kalian mau pakai materialnya gimana, mau pakai warnanya gimana, itu sesuka hati kalian, enaknya gimana. Terus kalau udah kita tinggal ke komponen. Sorry, penggunaan komponen. Nah, nih buat nambah-nambah ini nih pohon, lampu-lampu, orang. Nah, Enggak, tuh. share screen-nya berhenti. Oh, berhenti ya? Sorry, sorry. Sebentar ya. Sudah ada? Kah, Nah, kita sekarang ke penggunaan komponen. Nah, di bagian pasti kalian sebelah sini belum ada nih, ya. Nah, kalian klik kanan, terus kalian manage tray. Nah, di sini kalian misalkan mau nampilin komponen. Nah, kalian checklist nih komponen di sini, gitu. Terus kalian close. Nah, otomatis nanti di sini akan ada komponen. Kita scroll ke bawah aja. Nah, di sini ada bagian komponen nih. Kalau udah kalian cari nih di sini. Mau nyari apa nih orang, people. Nah, dia akan nyari nih. Biasanya akan kelihatan nih, kalian mau pakai komponen mau ngasih orang-orang, mau ngasih tanaman, atau segala macam. Kalian tinggal cari aja di sini. Tadi cara nongolinnya, cara nampilinnya, itu kalian klik kanan di mouse, terus kalian manage tray, terus kalian tinggal checklist. Nah, misalkan kita mau pilih yang mana nih? Kita mau pilih yang ini. Tinggal kita klik. Sorry, pencet. Nah, tadi. Kalian klik. Nah, kalian tinggal pilih aja tuh. Tinggal klik aja. Kalian mau pilih yang mana, terserah. Klik ini, nanti kalian akan ada nih ke download gitu. Udah pada bisa belum buat komponennya? Buat objek-objeknya kalian mau naruh-naruh ini? Mau kalian tambahin furniture? Nah nih. Oh iya, ada yang ketinggalan. Nah, di bagian sini nih. Soalnya di PPT-nya nggak ada. Nah, di sini tuh ada tembok nih. Aku lupa juga nih. Di sini ada tembok atau dinding dari pembatas gazebo-nya. Nah, kita bikin dulu nih. Gimana cara bikinnya? Kita biasanya bikin temboknya dulu. Tembok itu kan 15 cm ya tadi. Kita bikin pakai rectangle aja. Kita bikin, sorry, tampak atas dulu. Kita bikin 15 cm temboknya ketebalannya. Berarti panjangnya kita bikin 100 aja dulu. Terus koma 15. Terus enter. Nah, jangan lupa diklik 2 kali, terus di make group. Jadi biar kalian mudah nih mindahinnya. Terus kalian move, kalian pindah nih ke sini. Atau mau kalian tinggiin dulu. Nah, terus kalau udah diklik 2 kali, terus kalian pull ke atas. Gitu. Biasanya sih 80 atau 60. Nah, gitu. Nah, ini kan belum mepet ke sini ya. Nah, kalian tinggal pindahin aja nih. Move. Terus kalian pepetin sesuai garis merah. Nih. Sorry. Nah, tuh. Terus kalian pasin di sini. Nah, kan ini belum pasti sama garis ini nih. Nah, kita pakai ruler tape measure lagi nih. Buat ngegarisinnya. Nah, terus Kasela, suaranya hilang.
Jaringannya putus. Kak Farah, gimana nih Kak selanya? Duh, tadi sampai mana ya? Duh, sinyal hilang. Sampai bikin dinding yang lagi digeser dindingnya. Udah jadi dong. Nah. Sampai sini dia mau ditanyain nggak kira-kira? Gampang lah ya, ngegeser aja, tinggal kalian pasin aja sih sesuai garis. Ingat yang di keyboard tadi, sesuai panah nih. Kalau ke kanan dia arahnya yang merah, garis merah. Kalau hijau dia ke kiri nih, depan belakang. Kalau biru atas bawah. Kalau bawah dia mengikuti garis pink, biasanya garis sejajar. Karena di sini kan nggak ada nih garis sejajarnya, gitu. Kalau misalkan belum sampai ujung nih, kayak tadi nih, misalkan ini, yang ini aja nih, kita copy ke belakang. Ini nyesuaiin garis hijau, hijau kan berarti yang kiri nih, terus kalian kasih. Ini kan belum sampai ujung nih, kalian edit, terus kalian push pull sampai ujung. Tuh. Dia mau ditanya nggak kira-kira? Udah pada kebentuk belum nih tembok? Kalau udah kalian tinggal materialin lagi. Tinggal kalian warnain, warna apa? Mau diwarnain hijau, coklat, gitu. Jadi kan? Udah pada jadi nih? Udah pada jadi belum? Kalau sudah tinggal kalian nanti tambahin komponennya aja. Kalian sesuka hati kalian mau nambahin orang, mau nambahin sofa, atau mau ditambahin tanaman, kalian tinggal klik aja di sini, tinggal tree, pohon. Kalian tambahin, nanti kalian tinggal masukin, posisin aja di situ. Nah, pohon. Kalian bisa nih tambahin pohon. Kalau misalkan share screen-nya mati, bilang ya, soalnya kadang-kadang suka mati.
Kalian mau nambahin pohon apa atau mau nambahin bunga, terserah. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Atau ada kesulitan? Sebelum lanjut nih, nanti kita mau layer ini abis ini. Kita masuk ke layer. Udah sampai mana kalian bikin gazebo-nya? Udah sampai mana kalian? Berkembang jauh. Alhamdulillah. Kalian pakai versi berapa kira-kira nih? SketchUp-nya. Kalau versi terbaru 2021 sih, biasanya beda, udah banyak yang beda. Dari logonya pun udah beda sekarang. Tampilannya juga beda. Tapi untuk 2018 sampai 20 nggak ada perubahan sih untuk tampilan dan logo SketchUp biasanya. Nah, ini kalian kalau mau nambahin pohon dari sini. Terus kalian nih, kalau misalkan kegedean nih, tinggal kalian scale. Mana scale? Nah, di sini scale, terus kalian tinggal tarik dari ujung ke ujung untuk ukurannya. Kalian mau kecilin, atau mau kalian, misalkan mau kalian jadi setengahnya dari ukuran ini, berarti 0,5. Dia akan jadi kecil. Atau kalian mau menyesuaikan, tinggal klik aja, terus kalian ukur aja. Terus kalian pindah, klik M, move. Nah, di titik ini. Titik ini. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, ini kan di sini ada orangnya nih. Tinggal klik 2 kali, terus kalian pindah nih orangnya mau dipindah di mana. Pindah ke sini depan. Nah, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya ini nggak? Nggak ada kesulitan ya sejauh ini? Kalau nggak ada, kita masuk ke layer. Nah, di sini nih, kalian kalau nggak ada ingat ya, diklik kanan, terus manage tray. Nah, di sini kalian klik yang default tray, kalian masukin nih. Itu biasanya ada di bagian entity info. Nah, ini kalian checklist di sini. Nah, terus kalian close. Kalau udah ada, biasanya di sini ada nih entity info. Mana ya? Text, sorry, bukan entity info. Text. Jadi kalian klik kanan, manage tray. Itu ada di text nih. Checklist biar ada di sini gitu. Nah, kita bikin nih. Tadi ada bagian orang-orangan ya, sama pohon, itu komponen. Atau bisa tulis orang dan pohon. Sorry. Nah, terus kalian tambahin lagi dinding luar. Terus kalian tambahin lagi pagar taman. Terus kalian tambahin lagi atap. Kalian tambahin lagi bagian tiang atau kolom. Terus kalian tambahin lagi bagian taman. Terus bagian gazebo. Terus bagian tangga. Nah, sampai buat layernya dulu nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada kesulitan nggak kira-kira nambahin layer? Sebelum kita masukin layernya nih, bagian-bagiannya masukin ke layer sini. Kalau nggak ada nih caranya, kita klik nih bagian atap, kan tadi udah di make group. Nah, ini kan udah ada bagian-bagiannya nih. Nah, kita klik atap dulu nih. Klik kanan di mouse, terus kalian entity info. Nah, setelah itu kita ke teks tadi mana?
bagian teks. Nah, di sini kan biasanya ada entity info, mana ya? Sorry. Bagian entity info. Nah, di sini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, di entity info, nanti kalian ke arah ke entity info ini, kalian tag-nya ganti atap. Nah, kalau udah, kita lihat di bagian tag-nya. Tadi masuk ke atap ya dia. Kalau udah masuk ke atap, nah kita matiin dulu nih buat ngeceknya. Sorry, ini berarti belum dimasukin ke atap. Nah, kalau udah, kita cek dulu nih cara ngeceknya, kita matiin. Nah, itu caranya. Nah, ini untuk memperingan kalian gerakan kalian nih kalau mau mindahin. Nah, kalian kalau mau muter-muterin kan harus pakai ini nih, harus ngeklik ini terus kalian putar. Nah, cara cepatnya kalian di mouse itu kalian bagian yang roll-nya ini, bagian roll ini kalian klik, terus kalian tahan, terus kalian putar-putar. Jadi nggak perlu pakai orbit ini, gitu. Kalau misalkan kalian pakai mouse ya, kalau SketchUp lebih enak pakai mouse. Kalau kalian pakai touchpad yang ada di laptop itu akan susah dan ribet. Jadi diusahain pakai mouse. Nah, kalian kalau mau muter-muterin pakai mouse yang di rollnya itu dipencet tengah, ditahan. Tuh, kalian mau lihat dari atas, mau lihat dari samping, kalian tinggal geser-geser aja. Tuh. Nah, kalau udah, kan tadi udah nih layer. Jadi kan lebih enteng. Kalian misalkan mau ngedit atapnya aja atau apanya gitu kan. Nah, kita masukin dulu nih semuanya. Masukin ke layernya satu-satu. Nah, ini tadi bagian gazebo nih. Entity info, klik kanan, entity info, kita masukin ke gazebo. Nah, kalau udah, kita masukin yang tiang-tiang ini nih. Kan ini satu-satu nih. Nah, ingat, kalau mau nge-select-nya itu ditahan. Klik shift, pencet shift, terus kalian select nih yang mau kalian select. Terus klik kanan, entity info, kalian masukin tiang atau kolom. Nah, ini bagian dinding luar. Entity info, klik kanan, entity info, kalian masukin di tag-nya dinding luar. Nah, ini bagian dinding taman. Klik kanan, entity info, masukin dinding taman. Pagar taman ya, sorry. Nah, ini bagian tamannya, Kalian klik kanan, entity info, terus kalian pilih yang taman. Terus untuk tangganya, kalian entity info, masukin, terus kalian masukin ke taman. Gitu. Sampai masukkan layer, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Saya boleh nanya yang Apa lain ada nggak? kesulitan? Nanti ya di akhir aja. Oke. Ini soalnya kan kita bertahap dulu. Kalau misalkan kalian semuanya udah paham atau ada yang kesulitan, nanti tinggal kita ulang lagi gitu. Kalau misalkan bagian apa yang kalian bingung. Nah, jadi kalau kalian mau ngedit misalkan kalian, pohon sama orangnya belum ya? Masukin orang sama pohon di shift, terus kalian entity info. Kalian masukin ke orang dan pohon. Nah, jadi kalian misalkan mau ngedit bagian taman aja nih. Atau bagian